Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Bahrul Ulum MA PhD, yang sama-sama saya hormati dan saya banggakan teman-teman semuanya yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kehidupan politik, sosial, dan ekonomi bangsa Arab pra-Islam. Yang pertama itu politik. Sebelum kelahiran Islam, ada 3 kekuatan politik besar yang perlu dicatat dalam hubungannya dengan Arab, yaitu Kekaisaran Nasrani Bizantin dan Kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster, serta dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian selatan. Dalam catatan Ripin, setidaknya ada 2 hal yang bisa dianggap turut mempengaruhi kondisi politik Jazirah Arab, yaitu interaksi dunia Arab dengan 2 adik kuasa saat itu, yaitu Kekaisaran Bizantin dan Persia, serta persaingan antara Yahudi, beragam sekte dalam agama Nasrani, dan para pengikut Zoroaster. Yang kedua itu ada ekonomi. Bangsa Arab Hadari atau menetap adalah bagian dari strata yang sangat kuat. Suku terkemuka dan terkuat dari kelompok masyarakat Hadari ini adalah suku Quraisy. Suku aristokrasi terkemuka ini sebagian besar tinggal di kota Mekah. Dari berbagai suku yang hidup pada masa Arab purbakala, maka kaum Quraisy memperoleh hak istimewa sebagai golongan tertinggi dalam masyarakat. Mereka memiliki sumber prestis dan kekuasaan yang rapi. Mereka merupakan pelindung tempat suci, yakni Ka'bah. Mereka juga kaum bangsawan beragama yang memperoleh prestis politik dan kekayaan, di samping juga dalam dunia perdagangan internasional. Yang ketiga ada sosial. Dari segi status sosial, suku Quraisy menempati hierarki tertinggi dari suku lainnya kecuali kaum Toqik di Taif. Karena mereka berada di bawah suku Quraisy, oleh M.A.J. Burke dikatakan mereka ini menempatkan diri sebagai suku terkemuka dalam hierarki sosial bangsa Arab. Sementara suku-suku non-Quraisy seperti Hudail, Az, Banu Hanifah, Bakr bin Wa'il, Aus, dan Khajraj memiliki status sosial yang rendah. Mereka ini termasuk suku-suku Arab non-aristokratis. Suku nomadis atau Badui berada di bawah suku yang menetap atau Hadari. Mereka ini penduduk yang tinggal di pedalaman. Sesuai dengan kondisi alamnya yang gersang dan tandus, mereka tinggal tidak menetap di suatu daerah secara permanen, tetapi berpindah-pindah. Bahkan perpindahan mereka sangat mobile, guna makan terutama mengembala binatang ternak seperti kambing, biri-biri, onta, dan lainnya. Bagaimanapun, masyarakat Baduy hanya memperoleh sedikit kesempatan untuk meningkatkan mobilitas sosialnya. Suku ini dibentuk atas dasar kekeluargaan di antara para anggotanya. Untuk itu, setiap suku dipimpin oleh syekh. Bila mana meninggal, maka salah seorang di antara mereka dipilih untuk menggantikannya. Keadaan itu menjadikan loyalitas mereka terhadap kabilah di atas segalanya, seperti halnya sebagian penduduk di pelosok desa di Indonesia yang lebih menjunjung tinggi harga diri, keberanian, tekun, kasar, minim pendidikan dan wawasan, sulit diatur, menjamu tamu dan tolong-menolong dibanding penduduk kota. Orang Arab juga begitu, sehingga wajar saja bila ikatan sosial dengan kabilah lain dan kebudayaan mereka lebih rendah. Ciri-ciri ini merupakan fenomena universal yang berlaku di setiap tempat dan waktu. Bila sesama kabilah mereka loyal karena masih kerabat sendiri, maka berbeda dengan antara kabilah. Interaksi antar kabilah tidak menganut konsep kesetaraan yang kuat di atas dan yang lemah di bawah. Ini tercermin misalnya dari tatanan rumah di Mekah kala itu.
Fase kehidupan bangsa Arab tanpa bimbingan wahyu ilahi dan hidayah sangatlah panjang. Oleh sebab itu, di antara mereka banyak ditemukan tradisi yang sangat buruk. Berikut ini adalah contoh beberapa tradisi buruk masyarakat Arab jahiliyah. 1. Perjudian atau maisir. Ini merupakan kebiasaan penduduk di daerah perkotaan di Jazirah Arab seperti Mekah, Taif, Sana, Hijr, Yastrib, dan Dumat Al-Jandal. Minum arak atau khamar dan berfoya-foya. 2. Meminum arak ini menjadi tradisi di kalangan saudagar, orang-orang kaya, para pembesar, penyair, dan sastrawan di daerah perkotaan. 3. Nikah istibda, yaitu jika istri telah suci dari haidnya, sang suami mencarikan untuknya lelaki dari kalangan terkemuka, keturunan baik, dan berkedudukan tinggi untuk menggaulinya. 4. Mengubur anak perempuan hidup-hidup jika seorang suami mengetahui bahwa anak yang lahir adalah perempuan, karena mereka takut terkena aib karena memiliki anak perempuan. 5. Membunuh anak-anak. Jika kemiskinan dan kelaparan mendera mereka, atau bahkan sekedar prasangka bahwa kemiskinan akan mereka alami. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.